Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan, suatu hari nanti, saat semua manusia dibangkitkan dari kuburnya, saat kaki mulai gemetar melangkah, mata hanya bisa menunduk, dan tak satu pun bisa membela diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, seseorang diputuskan masuk ke dalam neraka. Apakah itu akhir dari segalanya? Apakah dia tidak lagi memiliki harapan? Tidak akan pernah bisa melihat cahaya surga? Tidak akan pernah dimaafkan? Pertanyaan ini menyentuh banyak hati, karena seringkali kita merasa kita terlalu kotor, terlalu berdosa, terlalu jauh dari rahmat Allah. Tapi, tunggu dulu. Rasulullah SAW pernah tertawa saat menceritakan seseorang yang keluar dari neraka, merangkak orang terakhir yang akhirnya masuk surga. Apakah kamu tahu bahwa bekas sujud hari ini bisa menyelamatkan wajahmu dari api neraka nanti? Bahwa ada orang-orang yang masuk neraka bukan karena mereka tidak mengenal Allah, tetapi karena dosanya begitu berat. Namun akhirnya Allah tetap menyelamatkan mereka karena satu kalimat, La ilaha illallah. Video ini bukan hanya tentang siksaan neraka. Ini adalah tentang harapan terakhir, tentang rahmat Allah yang lebih luas dari murkanya, tentang keajaiban sujud, dan betapa berharganya iman. Meski hanya seberat biji sawi, jika kamu pernah merasa putus asa, jika kamu pernah bertanya-tanya, apakah Allah masih mau memaafkanku? Maka video ini adalah jawabannya. Ikuti sampai akhir. Karena apa yang akan kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu tentang kehidupan dan akhirat. Neraka merupakan tempat siksa di akhirat kelak. Berbeda dengan surga. Orang yang masuk neraka adalah mereka yang menentang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingkari sunnah Rasulullah. Menukil dari buku gambaran neraka menurut Al-Quran dan hadis yang ditulis Roidah Bakri. Kata neraka dalam Al-Quran disebut dengan Naar, yang artinya api yang menyala. Dari segi istilah, pengertian neraka mengacu pada tempat balasan, dengan wujud siksaan bagi orang-orang yang telah melakukan perbuatan dosa atau kesalahan selama hidup di dunia. Salah satu dalil terkait neraka disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 39. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Namun, muncul pertanyaan, apakah orang yang sudah masuk neraka masih bisa keluar dan masuk ke surga? Dalam kitab Jinanul Khuldi, karya Mahir Ahmad As-Syufi, Rasulullah SAW menyampaikan hadis tentang orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk surga. Hanya orang-orang yang dirahmati Allah lah yang bisa mendapatkan keistimewaan ini. Disebutkan dalam Sahih Muslim, aku tidak tahu seseorang yang paling akhir keluar dari neraka. Seseorang yang keluar dari neraka dengan merayap, dan dikatakanlah kepadanya, keluarlah dan masuklah ke surga. Maka keluarlah ia dari neraka dan masuk ke surga. Saat dia mendapati penghuni surga telah menempati posisi masing-masing, dia pun berharap mendapatkan bagian. Maka Allah memberikannya 10 kali lipat dari dunia dan isinya. Ia pun berkata, apakah engkau mengolok-olokku, padahal engkau adalah raja? Rasulullah pun tertawa sampai gigi gerahamnya terlihat, karena penuh haru akan rahmat Allah. Siapa saja yang bisa keluar dari neraka? Menurut kitab Al-Ghana wal Nar, karya Umar Sulaiman Al-Ashkar, penghuni neraka pertama yang keluar dan masuk surga adalah mereka yang pernah mengucap La ilaha illallah, meski punya banyak dosa. Dalam sabda Rasulullah, para malaikat mengenali mereka dari bekas sujud,
Neraka membakar seluruh tubuh manusia, kecuali bekas sujud. Allah melarang api menyentuhnya. Mereka lalu diguyur air kehidupan dan tumbuh seperti benih di antara sampah banjir. Muslim. Imam Ibnu Katsir juga menyebut dalam An-Nihayah bahwa siapapun yang di hatinya ada iman, meski hanya seberat biji sawi, akan dikeluarkan dari neraka oleh Allah. Harapan bagi kita semua. Hadis demi hadis ini menunjukkan bahwa rahmat Allah sangat luas. Bahkan untuk mereka yang terjatuh dalam dosa. Selama tidak menyekutukan Allah, masih ada harapan. Tapi ingat, bukan berarti kita bisa meremehkan dosa dan berharap dimaafkan seenaknya. Neraka itu nyata, azabnya pedih. Tapi Allah juga Maha Pengasih dan Maha Penerima taubat. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. QS Az-Zumar 53. Surga dan neraka adalah keputusan Allah, dan rahmat-Nya meliputi segala sesuatu. Meski seseorang masuk neraka, selama ada seberkas iman dalam hatinya, masih ada kemungkinan untuk dikeluarkan dan dipindahkan ke surga atas izin dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita jaga iman kita. Jangan pernah meremehkan ibadah. Jangan tinggalkan sujud karena sujudmu hari ini mungkin yang akan menyelamatkanmu nanti. Dan tetaplah berharap, karena harapan itu milik orang-orang yang tahu bahwa Tuhannya Maha Penyayang. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Jangan remehkan satu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Jangan tinggalkan sujud, karena itulah yang menyelamatkan wajahmu dari api neraka. Jangan pernah putus asa. Selama masih hidup, rahmat Allah sangat dekat. Dan jangan sombong, karena seberat apapun imanmu, jika kau terus menyekutukan Allah dan menolak kebenaran, maka neraka bukan hanya ancaman, tapi kepastian. Saudaraku, surga dan neraka bukan cerita, itu janji Allah. Tapi di balik neraka, Allah menyimpan rahmat-Nya. Selama kita masih hidup, selama lidah ini masih bisa mengucap la ilaha illallah, jangan berhenti bertobat. Sebarkan video ini jika kamu peduli dengan akhiratmu dan orang-orang terdekatmu. Klik like, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan video Islami yang penuh hikmah. Jangan lupa aktifkan lonceng agar tak tertinggal pesan-pesan penting seperti ini. Semoga kita dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga tanpa hisab. Amin.